Masih dalam acara Rohis Rohani Islam, pemirsa, masih bersama saya Wahid Surya dan Ustadz Yasir Makosid serta teman-teman dari Pondok Pesantren Darul Ulum Lapas Kelas 2A Kota Pekalongan. Dan kini kita masih berbicara mengenai keutamaan hari Jumat ya, di mana salah satunya adalah terdapat sholat Jumat yang diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki. Oke teman-teman, silakan kita buka pertanyaan lagi. Yang mau bertanya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elang Indra. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Ya silahkan. Apakah pada hari Jumat itu berpergian tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Itu Pak Ustadz yang tanyakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, di mana ketika kita dalam keadaan bepergian ya, ini apakah masih wajib melakukan sholat Jumat atau tidak nih Ustadz? Jadi di dalam sholat Jumat ini diwajibkan kepada orang yang Islam, baligh, ya, laki-laki, merdeka, dan dia posisinya mukim, maksudnya tidak bepergian. Maka kalau orang yang bepergian ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fa'alaihi al-jum'ah illa imra'atan au maridon au abdan au musafiron. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini, maka dia berkewajiban sholat Jumat. Kecuali siapa? Kecuali yang pertama adalah perempuan ya. Perempuan ini tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit ya. Orang yang sakit yang memang sakitnya ini sakit keras sehingga tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga adalah abdan, budak ya. Kalau budak ya, budak kalau zaman dulu masih ada budak, kalau sekarang sudah tidak ada ya. Nah, budak ini dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keempat adalah musafir, orang yang bepergian ya. Jadi kalau orang bepergian ini tidak apa-apa untuk misalnya mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Tetapi ada catatannya bahwasanya musafir di sini adalah musafir orang yang memang sudah berhak untuk bepergian, dikatakan musafir, yaitu apa? Orang yang safarnya ini perjalanan 2 farsah ya. 2 farsah ini kalau diukur dengan kilometer sekitar 80 kilometer. Jadi kalau bepergiannya cuma dekat saja ya itu tidak diperkenankan meninggalkan sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah musafirnya ini tidak dalam rangka perbuatan maksiat ya. Jadi kalau orang bepergian tapi dalam rangka berbuat maksiat ya, di sana misalnya ya melakukan apa transaksi yang terlarang misalnya ya, kemudian atau menemui perempuan yang tidak halal baginya ya, atau kemudian ya perbuatan khalwat dan sebagainya, maka dia ini tidak berhak untuk meninggalkan sholat Jumat meskipun perjalanannya itu sangat jauh ya, ini. Jadi ini perlu diperhatikan ya, jadi bukan hanya sekedar musafir saja, kita ini ketika musafir pun harus tetap menjaga ya, jangan sampai musafirnya ini dalam rangka berbuat untuk maksiat. Kalau misal kita perginya sengaja gimana Ustadz? Mau pergi biar nggak sholat Jumat kayak gitu, gimana Ustadz? Ya ini malah tidak diperkenankan ya kan. Boleh ya, Ustadz, ada kesengajaan ya kan, seperti itu ya. Musafir ini kita niatnya adalah safar misalnya untuk bekerja misalnya kan, mencari nafkah ya, untuk silaturahim, untuk dakwah dan seterusnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan kita kembali buka untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Edi, Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan berapakah minimal jumlah jamaah dalam sahnya sholat Jumat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini tentang jumlah minimal sholat Jumat ya Ustadz ya, karena memang ada ukurannya ya Ustadz ya. Iya. Ya, silakan Ustadz, bisa langsung dijawab. Jadi kewajiban melaksanakan sholat Jumat ini ada beberapa pendapat ulama ya, ulama mazhab, yaitu kalau menurut Imam Hanafi itu bahwasanya minimal ini 3 orang selain khotib dan imam. Jadi kalau sudah ada 3 orang
kemudian tanpa khotib dan imam, maka boleh dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian menurut Imam Maliki, ya, minimal ini adalah 12 orang. Ya, 12 orang. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tadi dikatakan, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah. Ya, jadi pada saat Rasulullah SAW mau melaksanakan sholat Jumat, ini datang orang-orang yang membawa dagangan. Kemudian para sahabat itu ikut berdagang di situ, ya. Mereka ada jual beli. Yang tersisa pada saat itu katanya adalah 12 orang. Ya. Sehingga minimal bisa melaksanakan sholat Jumat maka ada 12 orang. Kalau kurang dari 12 orang, sholatnya diganti dengan sholat zuhur. Ini menurut Imam Maliki, ya. Kemudian menurut Imam Hambali dan juga menurut Imam Syafi'i, ya, mazhab yang paling banyak diikuti di Indonesia ini, bahwasanya minimal ini adalah 40 orang, ya. Sebagaimana hadis ini disebutkan, maudhati sunnah, ya, fi arba'ina fama fawqaha al-jumu'ah. Jadi sunnah ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW 40 orang ataupun lebih dari 40 orang. Karena ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat ini, beliau ini melaksanakan sholat Jumat awalnya ini dengan 40 orang. Sehingga kalau kurang dari 40 orang, maka menurut pendapat dari mazhab Imam Syafi'i ini dilaksanakan dengan melaksanakan sholat zuhur. Misalnya kita berada di tempat yang sangat jauh sekali, atau di tempat misalnya di ini, ya, di sel-sel ini tidak boleh keluar misalnya, ya, kurang dari 40, ya sudah seadanya melaksanakan sholat zuhur, seperti itu. Jadi menurut pendapat yang paling banyak diikuti di Indonesia ini 40, ya. Tapi 40. Tapi kalau kita melihat di Pekalongan sendiri, memang setiap masjid-masjid ini sudah banyak sekali, Ustadz, ya. Alhamdulillah. Sudah sah artinya untuk melakukan sholat Jumat, dan bahkan sangat berlebihan, sangat kurang, ya, sisa, ya, Ustadz, ya. Mudah-mudahan tambah banyak, ya. Iya, amin. Tidak ada yang meninggalkan sholat Jumat, ya. Ya, dan pemirsa, demikian Rohis kali ini dengan tema keutamaan hari Jumat, khususnya sholat Jumat. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi Anda. Dan akhirnya saya Wahid Surya beserta Pak Ustadz di sini dan teman-teman pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Rohis setiap hari Jumat hanya di Batik TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyati wa antaraji afatayaji rotal alamin. Ya uhailal juti wal karami. عجیب